Bab 711. Menginjak ketidakkekalan putih. White Impermanence baru saja menelan pil bernama Higher Heaven Pill, yang memungkinkannya meningkatkan levelnya sedikit. Namun, efeknya hanya sementara, karena akan memudar setelah pertempuran. Meski begitu, pil ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Membayangkan pil yang dapat meningkatkan ranah saja sudah mustahil. Dalam pertempuran, jika kekuatan seorang petarung tiba-tiba meningkat, membunuh musuh akan semudah membalikkan telapak tangan. Raja Serigala, apakah kau ingin bantuanku? Tanya Si Wei Guo dari pinggir lapangan, wajahnya khawatir. Si Wei Guo merasakan peningkatan kekuatan White Impermanence yang besar dan merasa takut terhadap King Feng Li. Li Qingshan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Berapapun kenaikannya, dia tetaplah orang lemah. Ketidakkekalan putih telah menggunakan trik terakhirnya, dan Li Li masih memiliki garis keturunan totem. Ia tidak ingin menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Sekarang, karena White Impermanence telah meningkatkan kekuatannya terlalu banyak, ia berada 2 tingkat lebih tinggi darinya. Untuk mengalahkan White Impermanence, ia perlu menggunakan garis keturunan totem. Melolong. Lili melolong, meraung seolah-olah ia adalah Raja Serigala kuno. Darah di tubuhnya mendidih, matanya merah padam, seluruh tubuhnya merah kardinal. Setiap kali darah menyembur, tubuhnya seperti berenang di gunung berapi, seluruhnya berwarna merah darah. Dapat dilihat dengan mata telanjang, tubuh King Feng Li mengembang dengan cepat, membentuk lingkaran penuh, tubuhnya meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Ketika Lili mengaktifkan garis keturunan Raja Serigala, darah naga di tubuhnya tampaknya ikut terstimulasi. Darah itu mulai bergejolak, membuatnya semakin kuat. Darah naga juga diaktifkan. Ekspresi wajah King Feng Li berubah, matanya tampak gembira. Darah naga itu terlalu kuat. Energinya meningkat secepat roket, naik dari tahap pemula surga tinggi langsung ke tahap akhir surga tinggi. Ya ampun, darah naga ini luar biasa, memberiku peningkatan 2 alam kecil. Li Qingfeng tercengang oleh kekuatan luar biasa yang dirasakannya di tubuhnya, merasakan kegembiraan yang luar biasa. Pil langka White Impermanence hanya meningkatkan kekuatannya 1 tingkat kecil. Di sisi lain, darah naga telah meningkatkan kekuatan Lili sebanyak 2 tingkat kecil hanya dengan mengaktifkan garis keturunannya. Keduanya kini setara kekuatannya, keduanya berada di tingkat dewa surga tinggi. Hahaha, White Impermanence, kau benar-benar mati. Aku akan meledakkanmu dengan 3 pukulan. Li Qingfeng tertawa terbahak-bahak, matanya penuh kesombongan. Li Qingfeng tak terkalahkan saat bertarung di ranahnya. Sekarang, setelah kekuatannya setara dengan ketidakkekalan putih, Li Qingfeng akan menderita kematian yang mengerikan. Meledakkanku dalam 3 pukulan. Mendengar kata-kata arogan King Feng Li, wajah White Impermanence menjadi gelap dan tatapannya berubah dingin. Penghinaan, ini adalah penghinaan yang sangat besar, di depan semua orang juga. Ketidakkekalan putih adalah murid pertama Raja Hantu, seorang tokoh penting di kota Tianjing. Kata-kata Li Qingfeng yang akan meledakkannya dengan 3 pukulan merupakan pukulan telak bagi egonya. King Feng Li, aku akan membunuhmu. White Impermanence meraung marah, ia menghunus pisau hitam panjang di tangannya dan menebas tanpa ampun ke arah tubuh King Feng Li. Ketidakkekalan putih menghabiskan seluruh esensi vitalnya dalam serangan ini, merobek udara, membentuk pusaran angin yang besar. Ia ingin menghancurkan Li Qingfeng berkeping-keping. Hanya perpecahan King Feng Li yang bisa menyelesaikan kebencian White Impermanence. Baik darah naga maupun garis keturunan Raja Serigala mendidih di dalam tubuh Lili, dan ia merasakan gelombang energi dahsyat yang perlu dilepaskannya. King Feng Li mencabut pedang api merah dan hendak menangkal pisau hitam itu dengan kekuatan tubuhnya. Li memusatkan seluruh kekuatannya ke dalam tinjunya dan melancarkan serangan. Tinjunya begitu dahsyat hingga menciptakan bayangan naga sejati dan bayangan Raja Serigala. Ying! Melolong! Pukulan King Feng Li memancarkan suara auman naga dan lolongan serigala, yang berasal dari kekuatan garis keturunan, yang hanya dapat didengar olehnya, sedangkan yang lain tidak. Serangan ini mewujudkan seluruh energi esensi vital Li. Bayangan-bayangan naga dan bayangan-bayangan Raja Serigala mengikuti tinjunya, menghadirkan kekuatan brutal yang tak tertandingi pada pisau panjang White Impermanence. Kaca! Pisau panjang yang sangat kuat, dibuat dengan logam paling langka, patah akibat 1 pukulan dari King Feng Li. Ah! Pedangku! Melihat senjatanya patah, White Impermanence menjerit, wajahnya memucat. Pisau ini telah lama ia bawa. Pisau itu menemaninya dalam banyak pertempuran, dan sangat berarti baginya. Kini setelah Li Qingfeng mematahkannya dengan tinjunya, hati Bai Wuming berdarah. King Feng Li memasuki kondisi gila, seakan-akan darah naga dalam tubuhnya hendak menyembur keluar. Naga itu ganas, dan mereka luar biasa kuat. Metode serangan favorit mereka adalah dengan tubuh.
Legenda mengatakan bahwa naga kebal dan bahkan teknologi peperangan masa kini seperti rudal dan bom pun tidak akan mampu membunuh naga. Setelah mematahkan pisau panjang White Impermanence, Lily King Feng menjadi semakin maniak. Ia harus terus melepaskan kekuatan darah naga. Pukulan kedua, teriak King Feng Li, sambil memukulkan tinjunya sekali lagi. Bayangan naga sejati dan bayangan Raja Serigala muncul sekali lagi. Bang! Kali ini, King Feng Li menghantamkan tinjunya ke dada White Impermanence, seketika menciptakan lubang, organ dalamnya kini terlihat. Mustahil, bagaimana kau bisa sekuat ini? Wajah White Impermanence memucat, wajahnya ketakutan. Li King Feng yang sekarang terlalu kuat. Seolah-olah ia dirasuki oleh Ares sendiri, membunuh dewa atau monster apapun yang menghalangi jalannya, kebal seperti dewa itu sendiri. Pukulan ketiga, aku akan meledakkanmu. Wajah King Feng Li tampak gila. Ia segera mengejar White Impermanence dan menghantamkan tinju kanannya ke kepala White Impermanence. Tidak. Melihat tinju yang menakutkan itu, White Impermanence berteriak saat dia merasakan ajalnya yang semakin dekat. Bang! Pukulan keras Li Qingshan mendarat di kepala White Impermanence dengan dahsyat dan dahsyat, menghancurkannya berkeping-keping. Darah berceceran di mana-mana. Tubuhnya pun jatuh ke tanah. Murid pertama Istana Raja Hantu, guru besar terkenal kota Tianjing, ketidakkekalan putih. Meninggal. Keheningan yang mematikan. Suasana sunyi senyap di seluruh istana. Semua orang terkejut, tetua langit dan darah dingin bahkan menghentikan pertarungan mereka, keduanya menatap King Feng Li dengan tak percaya. Astaga, orang ini manusia atau dewa? Kok bisa sekuat itu? Saat ini, semua orang benar-benar kacau dan terkejut. Setelah Li Lili mengaktifkan garis keturunan di tubuhnya, kekuatannya setara dengan Popeye setelah ia memakan bayam, luar biasa kuatnya, menghancurkan ketidakkekalan putih berkeping-keping hanya dengan 3 pukulan. Nisang Luo menatap Li dengan tatapan berbinar. Yang lain mungkin tidak tahu alasan di balik kekuatannya, tetapi dia tahu, itu pasti karena setetes darah naga itu. Selama pelelangan yang diadakan di kota Tianjing, Nisang Luo telah membantu Li Qingshan menawar darah naga. Tentu saja, ia tahu efeknya pada tubuh Li Qingshan. Nisang Luo sangat gembira, karena ia telah menjalin kemitraan dengan Li King Feng di kota Tianjing. Kini setelah menyaksikan kekuatan Li King Feng yang luar biasa, ia pun sangat gembira. Sial, kekuatan di tubuhku terlalu dahsyat, aku masih butuh pelepasan. Wajahnya tiba-tiba berubah, merasa seolah-olah dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Tubuhnya terstimulasi oleh darah naga, menjadi gila. Ia hanya ingin bertarung, dan bertarung. Bab 712. Membawa Suelin pulang. Darah dingin, mati, teriak King Feng Li sambil menyerbu ke arah darah dingin. Tubuh Lili dipenuhi kekuatan saat darah naga di tubuhnya meledak. Yang ingin ia lakukan hanyalah bertarung dan membunuh, perlu melepaskan kelebihan kekuatan di dalamnya. Li King Feng melancarkan pukulan, memusatkan seluruh energi esensi vitalnya ke dalam tinjunya. Bayangan naga sejati dan bayangan Raja Serigala melilit tinjunya, membuatnya sangat kuat. Tinjunya langsung meledakkan atmosfer, menciptakan pusaran di udara, menyerang darah dingin tanpa ampun. Darah dingin mulai bersiap menghadapi serangan Lili. Ekspresinya berubah, dan energi di tubuhnya dengan cepat tersalurkan. Tinju setan darah. Darah dingin meraung. Tinju kanannya berubah menjadi merah darah, menghantam tinju Li dengan ganas. Ledakan. Kedua tinju itu beradu bagai kendaraan yang melaju kencang di jalan raya, menciptakan hantaman yang memekakkan telinga, menyedot udara di sekitarnya. Tak hanya itu, kekuatan dahsyatnya menyebar ke sekitarnya, langsung menciptakan 2 lubang besar di tanah. Puh! Darah dingin memuntahkan semburan darah dalam jumlah besar, wajahnya tak berwarna, matanya penuh keterkejutan. Pemandangan Li Qingshan melukai darah dingin membuat orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka semua tahu kekuatan darah dingin yang luar biasa. Dia adalah petarung nomor 1 di semua alam di bawah alam Grandmaster. Namun kini, petarung nomor 1 itu telah terluka oleh 1 pukulan Lili. Mata Niching Luo dan Xian Ziqin memancarkan sedikit kemegahan. Kemegahan yang terpancar di mata wanita saat mereka menyaksikan pria perkasa. Wajah Bai Dao Jiang menjadi gelap. Ia juga berada di peringkat 3 teratas dalam daftar peringkat surga tinggi, kekuatannya hampir sama dengan darah dingin. Jika Li King Feng mampu mengalahkan darah dingin, Li King Feng juga pasti bisa mengalahkannya. Sejujurnya, Bai Dao Jiang ingin bergandengan tangan dengan darah dingin untuk membunuh Li Qingshan. Ia merasa terancam oleh perkembangan Li Qingshan yang terus-menerus dan kemampuannya untuk terus menciptakan keajaiban. Namun, tepat ketika Bai Dao Jiang hendak menyerang, Niching Luo melangkah maju dan menghalangi jalannya, seolah membaca pikirannya. Jika Bai Dao Jiang berani bergerak, Niching Luo pun akan bergerak.
Meskipun dia tidak cukup kuat untuk melawan Bai Daojiang, sebagai putri sulung dari salah satu dari 4 klan terbesar di Tianjing, dia cukup kuat untuk menghentikannya. Xian Ziqin juga mundur dari barisan. Meskipun ia dan Ni Qingluo bermusuhan, ia menyukai Li Qingfeng karena Li Qingfeng melawan semua pria ini demi menyelamatkan istrinya, Su Elin. Semua wanita adalah makhluk emosional. Melihat Lili yang menaklukkan dunia untuk seorang wanita membuatnya mengaguminya. Selain itu, ia ingin Lili berada di pihaknya, jadi wajar saja ia ingin membantu Lili menang. Melihat Ni Qingluo dan Xian Ziqin membantu Li Qingfeng, Bai Daojiang mengerutkan kening dan menghentikan serangannya. Ia tahu jika kedua wanita ini benar-benar bergabung, ia bukanlah tandingan mereka. Sial, Li Qingfeng benar-benar berhasil mendapatkan bantuan dari wanita cantik seperti Ni Qingluo dan Xian Ziqin. Hati Bai Daojiang dipenuhi rasa iri. Kekuatan yang luar biasa. Mata darah dingin dipenuhi keterkejutan, disertai sedikit kebingungan. Cold Blood berada di tahap puncak Higher Heaven, menduduki peringkat pertama dalam daftar peringkat Higher Heaven, dan sangat kuat. Setelah dilukai oleh Li Qingfeng, seorang petarung Higher Heaven tahap akhir, ia dipermalukan. Namun, darah dingin tidak tahu bahwa darah naga dan darah Raja Serigala milik King Feng Li memberinya kekuatan untuk menjadi tak terkalahkan di wilayahnya sendiri, belum lagi kemampuan untuk bertarung di wilayah atas. Jika darah dingin berasal dari ranah Grandmaster, Li Qingshan pasti takut padanya. Sayangnya, sebagai puncak di ranah surga tinggi, ia tidak berani menunjukkan apapun kepada Li Qingshan. Lagi, Raung Li. Energi dahsyat meledak di tubuhnya sekali lagi, tubuhnya merah tua, tinjunya menghantam darah dingin sekali lagi. Bang! Tanpa gagal, tubuh darah dingin terbang keluar lagi, mulutnya menyemburkan darah sekali lagi. Sial, Popeye-nya makan bayam. Darah dingin mengumpat. Dia tahu bahwa Li Qingfeng sedang dalam kondisi mania, kekuatannya terlalu dahsyat. Lari, aku lari. Darah dingin tiba-tiba berbalik dan mulai berlari. Sebagai penguasa muda Sekte Darah Merah, petarung nomor 1 di daftar peringkat surga tinggi, ia selalu membunuh orang lain, membuat orang lain berlarian menyelamatkan diri. Namun kini, ia justru melarikan diri. Mau kabur? Nggak mungkin. Mati aja, teriak King Feng Li lagi, wajahnya penuh amarah. Bang! Li Qingfeng mengayunkan tinjunya sekali lagi, menghantam punggung darah dingin dengan keras, langsung mematahkan tulang rusuknya. Jika tubuh darah dingin tidak sekuat itu, pukulan ini pasti sudah meledakkannya. Darah dingin kembali menyemburkan darah, matanya penuh kengerian. Li Qingfeng terlalu menakutkan, terlalu kuat. Esensi darah menyala, darah iblis melarikan diri. Menghadapi bahaya besar, darah dingin mendidihkan esensi darah di dalam tubuhnya. Menggunakan teknik melarikan diri Sekte Darah Merah, Blood Demon Escape, tubuhnya berubah menjadi sambaran petir, 3 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan menghilang dari istana. Blood Demon Escape adalah mekanisme pelarian nomor 1 di Sekte Crimson Blood. Mekanisme ini sangat cepat, menukar darah esensi dengan peningkatan kecepatan. Bahkan jika pengguna berhasil melarikan diri, konsekuensinya akan sangat berat. Melihat darah dingin lolos dengan luka parah, raut wajah Li Qingfeng berubah. Ia ingin mengejar darah dingin, tetapi tubuhnya tiba-tiba terasa lemas, kepalanya berputar. Wajah Lili pucat pasi, kekuatan di tubuhnya hampir lenyap, kembali dari tahap akhir surga tinggi ke tahap awal surga tinggi. Kekuatan dari darah naga dan garis keturunannya telah menghilang, dan efek sampingnya pun muncul. Melihat wajah pucat Li Qingfeng dan tubuhnya yang gemetar membuat Dao Zhanglu khawatir. Ia tahu efek sampingnya. Qingfeng, kau baik-baik saja. Dao Zhanglu segera berjalan ke arah Li Qingfeng. Ia mengalirkan saripati vital ke dalam tubuh Li Qingfeng untuk membantunya pulih. Li Qingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja, ini hanya efek sampingnya. Aku tidak bisa menggunakan energi. Hati Li Qingfeng terasa sangat lega. Syukurlah ia berhasil melukai darah dingin dengan 3 pukulan sebelumnya, membuatnya kabur. Jika darah dingin bertahan lebih lama lagi, Lili pasti akan berada dalam bahaya besar karena kekuatan garis keturunannya akan lenyap. Lagi pula, darah dingin adalah petarung nomor 1 di daftar peringkat surga tinggi, sangat kuat. Dia hanya bisa mengalahkan darah dingin dengan kekuatan darah naga. Kekuatan orang ini hanya bisa bertahan sebentar, tidak untuk jangka panjang. Melihat Li Qingfeng yang melemah, mata Bai Daojiang memancarkan kegembiraan. Bai Daojiang hanya khawatir tidak akan cukup kuat untuk melawan King Feng Li, tetapi sekarang, takdir telah menunjukkan kelemahan King Feng Li. Hati Bai Daojiang dipenuhi kegembiraan. Ia tahu bahwa trik untuk melawan Li Li adalah dengan menguras habis kekuatan garis keturunannya. Darah dingin bodoh, dia pasti sudah menghajar Li Li kalau dia tinggal beberapa menit lagi. Tak percaya dia kabur begitu saja. Bai Daojiang mengumpat dalam hati, jengkel luar biasa.
Dao Zhanglu menyalurkan esensi vitalnya ke tubuh Li Qingfeng, membantunya pulih. Tak lama kemudian, kekuatan fisik Li Qingfeng pulih. Meskipun ia tidak bisa menggunakan kekuatan, ia tidak kesulitan berjalan. Sayang, aku antar kamu pulang. Raut wajah lembut terpancar di wajah King Feng Li saat ia berjalan menuju ranjang es yang digendong Suelin. Bab 713. Orang tua Suelin khawatir. Hati King Feng dipenuhi kelembutan, dan ia segera menghampiri Suelin. Melihatnya tak sadarkan diri, hatinya terasa sakit. Ia dan Suelin telah menempuh perjalanan panjang sejak awal hubungan mereka, melewati begitu banyak suka duka. Dari kesalahpahaman awal hingga akhirnya saling percaya, hingga cinta, dan akhirnya perpisahan. Mengenai kepergian Suelin, Lily tidak menyalahkannya. Sebaliknya, ia merasa sangat bersalah. Dengan kabar bahwa suaminya memiliki anak dengan wanita lain, jika ia Suelin, ia pasti sudah pergi juga. Li Qingfeng hanya merasa bersalah terhadap Suelin. Namun, semuanya sudah terlambat, karena Suelin sudah tidak sadarkan diri. Tuan muda, Nyonya muda telah memasuki kondisi hipnosis yang diinduksi sendiri karena kesedihan yang luar biasa. Saya sudah memberinya obat, tetapi dia tidak mau bangun. Tetua Langit berjalan ke arah Li Qingfeng, berbicara dengan hormat. Semenjak pengakuannya terhadap King Feng Li sebagai putra sang penakluk guru ketiga Li, dia berubah menjadi sangat patuh, menganggap dirinya sebagai seorang pelayan. Orang lain mungkin tidak tahu kehebatan Tuan ketiga Li, tetapi Tetua Langit sangat jelas. Saat itu, pembunuh bayaran yang mengejar Tetua Langit sangat terampil, tetapi Tuan ketiga Li masih berhasil menghentikannya. Hipnosis yang ditimbulkan sendiri. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Li Qingfeng berubah drastis, matanya berkilat panik. Kondisi ini lebih buruk daripada berada dalam kondisi vegetatif, karena kondisi ini tak pernah bisa diatasi dalam sejarah medis. Kondisi vegetatif disebabkan oleh cedera fisik dan kerusakan otak. Inilah yang menyebabkan orang mengalami koma dan tidak dapat dibangunkan. Hipnosis yang diinduksi sendiri, di sisi lain, adalah kondisi ketidaksadaran mendalam yang disebabkan oleh stimulasi berlebihan pada sistem saraf dan kesedihan yang mendalam. Pasien lebih suka tidur, enggan bangun, karena ingin melarikan diri dari kenyataan. Sayang, maafkan aku, semuanya salahku. Wajah King Feng Li pucat, air mata hampir mengalir dari matanya. Dikatakan bahwa pria tidak mudah menangis, tetapi itu karena mereka belum mencapai kesedihan yang sesungguhnya. Suelin telah menghipnotis dirinya sendiri, tidak ingin bangun, tidak ingin melihat Lily. Ia sangat sedih, membuat Lily merasa sangat bersalah. Lily teringat masa kecil Suelin. Ayahnya telah mengusirnya demi wanita lain. Ini adalah luka terdalam dan paling menyakitkan baginya. Karena pengalaman masa kecilnya, Suelin membenci pria, terutama pria yang memiliki wanita di sampingnya. Baginya, Ruyan Liu adalah wanita lain, racun yang mencoba merebut suaminya. Sekarang suaminya tidur dengan Ruyan Liu di belakangnya, bahkan menghamilinya, Suelin merasa semua ini terlalu berat untuk dihadapi. Untungnya, ia tidak kehilangan akal sehatnya, ia hanya tertidur lelap. Ayo pergi, aku antar kamu pulang. Li Qingshan menyeka air matanya, menggendong Suelin, dan berjalan keluar. Raja Iblis Takdir Langit ingin mengikuti King Feng, tetapi dihentikan olehnya. Saat ini, ia hanya ingin menghabiskan waktu berdua dengan Suelin tanpa gangguan siapapun. Li Qingfeng meminta si Wei Guo untuk pergi sendiri, dan ia menggendong Suelin sendirian, meninggalkan Gunung Langit. King Feng Li mengendarai mobilnya, membawa Suelin yang tak sadarkan diri kembali ke kota es. Saat itu di rumah besar, orang tua Suelin, wali kota Jiangwo Tang, Meng Yaosu, King Kong, Zi Miao dan anggota geng lainnya sedang menunggu di ruang tamu. Hilangnya istri Li Qingfeng merupakan masalah besar, yang membutuhkan upaya seluruh kota Laut Timur untuk menemukannya. Mereka juga tinggal di rumah, menunggu kabar dari Li Qingfeng. Semua orang merasa lega ketika melihat Li Qingfeng kembali dengan Suelin di pelukannya. Namun, melihat Suelin yang tak sadarkan diri, jantung mereka berdebar kencang. Suelin sudah kembali. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Semuanya, silakan pergi. Ucap Li Qingshan kepada yang lain sambil menggendong Suelin. Mendengar kata-kata Lily, semua orang menggerakkan mulut mereka, seolah ingin bicara. Akhirnya, mereka semua pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jiangwo Tang, Meng Yaosu, King Kong dan sebagian besar orang pergi, berangkat dengan 3 orang. Xilin, Xiao Yunmu, dan Zi Miao. King Feng, apa yang terjadi pada Sue kecil? Tanya Xiao Yunmu sambil berjalan cepat menuju King Feng Li, wajahnya pucat. Wajah King Feng Li tampak muram, katanya, Sue kecil memasuki kondisi hipnosis yang ditimbulkannya sendiri, dia tidak ingin bangun. Hipnosis diri. Xiao Yunmu menggelengkan kepalanya bingung, tidak tahu apa maksudnya.
Ia belum pernah praktik kedokteran dan tidak familiar dengan istilah-istilah ini. King Feng menghela napas dan menjelaskan, Bu, Sue terlalu terstimulasi oleh kesedihan yang mendalam dan tidak ingin bertemu orang-orang di dunia nyata, jadi dia masuk ke dalam kondisi hipnosis diri. Stimulasi berlebihan, kesedihan mendalam. Xiao Yunmu menangkap kata-kata ini. Ia sangat mengenal kepribadian putrinya. Suelin tidak hanya sangat cerdas, tetapi juga penuh kebanggaan. Dulu, Suelin bahkan tidak bersedih ketika Silin mengusirnya dari rumah demi wanita lain. Apa yang mungkin menyebabkan kesedihan sedalam ini, sampai-sampai ia melakukan hipnosis diri, enggan bangun. King Feng, apa kau menyakiti Sue kecil? Aku kenal dia gadis yang kuat. Dia bahkan tidak sesedih ini saat kakeknya meninggal, kata Xiao Yunmu dengan nada kecewa, melirik ke arah King Feng Li. Lili membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Wanita yang berdiri di depannya adalah ibu mertuanya, Ibu Suelin. Wajar jika ia kecewa padanya setelah melihat putrinya menderita. Ibu mertua, maafkan aku, ini semua salahku. Wajah King Feng Li tiba-tiba berubah, matanya penuh kesedihan. Sejujurnya, saat dia melihat Suelin tak sadarkan diri, King Feng Li lebih baik terluka daripada melihat Suelin seperti ini. King Feng, jangan salahkan aku karena mengkritikmu, tapi akhir-akhir ini Sue kecil meneleponku setiap malam. Dia bercerita tentang betapa baiknya kau memperlakukannya, betapa kau mencintainya, dan betapa dia juga mencintaimu. Upacara pernikahanmu tinggal setengah bulan lagi, Sue kecil bilang setelah upacara itu dia akan memberimu bayi. Dan sekarang kau membuatnya kesal. Kau. Menghadapi kritik Xiao Yunmu, wajah Li King Feng memucat. Ia terdiam, tak mampu berkata sepatah kata pun. Apa yang bisa ia katakan? Ia tentu tahu betapa besar rasa sayang Suelin padanya, dan ia juga sepenuhnya menyadari ketidaksukaan Suelin terhadap Ruyan Liu. Hipnotis diri Suelin, kondisi menyedihkan yang dialaminya saat ini, semuanya disebabkan oleh dia. Cukup, berhenti bicara terlalu banyak. King Feng juga tidak menginginkan ini. Melihat Xiao Yunmu mengoceh, Silin mengerutkan kening dan melotot padanya. Aku harus berhenti bicara. Kapan kamu pernah peduli pada Sue kecil? Kamu tidak peduli padanya saat dia masih kecil, dan sekarang dia pingsan, kamu masih tidak peduli. Ayah macam apa kamu? Karena kondisi Suelin, Xiao Yunmu sangat marah, bahkan membentak suaminya. Biasanya, Xiao Yunmu sangat takut pada Silin dan sangat patuh padanya. Namun, demi putrinya, ia mengkritiknya dengan keras. Apa yang kau katakan? Dia putriku, bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Yang perlu kita fokuskan sekarang adalah menyadarkannya, bukan saling mengkritik. Kata Silin sambil mengerutkan kening. Bab 714. Harus menunggu dalam antrean di rumah sakit. Kau benar. Prioritas utama kita saat ini adalah menyadarkan Sue kecil. Xiao Yunmu mengangguk, tahu bahwa semua hal lain harus memberi jalan bagi Suelin. King Feng, ayo kita bawa Sue kecil ke rumah sakit, kata Xiao Yunmu. Li King Feng menggelengkan kepalanya dan menjawab, Ibu mertua, Sue kecil tidak sakit. Dia telah terjerumus ke dalam kondisi hipnosis diri dan tidak mau bangun darinya. King Feng, hipnosis diri hampir sama dengan kondisi vegetatif, dan tidak baik baginya untuk tinggal di rumah. Jika kita merawatnya di rumah sakit, setidaknya dia bisa mendapatkan suplemen cairan nutrisi untuk membantunya bertahan hidup. Xiao Yunmun mengingatkannya sambil mengerutkan kening. Lili mengangguk dan berpikir ibu mertuanya benar. Dalam kondisi hipnosis diri, Suelin tidak bisa makan sehingga mereka harus membawanya ke rumah sakit untuk memasukkan larutan nutrisi glukosa ke dalam tubuhnya. Ayo pergi ke rumah sakit. Li Qingshan menggendong Suelin dan berbalik untuk berjalan keluar. Silin mengemudikan mobil dengan Xiao Yunmu di kursi penumpang. Duduk di kursi belakang dengan Suelin di pangkuannya, hati King Feng tertusuk saat melihat wajah pucat Suelin. Hari ini adalah hari Minggu jadi rumah sakit penuh sesak dengan lebih banyak pasien dari biasanya. Saat memasuki rumah sakit rakyat pertama, mereka melihat ratusan orang dari segala usia menunggu dalam antrean panjang. Dengan populasi yang besar, Huaxia memiliki banyak pasien. Selain stasiun kereta dan terminal bus, rumah sakit adalah yang paling ramai. Dengan ratusan orang yang mengantri, seseorang harus menunggu beberapa jam atau lebih lama untuk menemui dokter. Tentu saja, King Feng Li tidak akan menunggu dalam antrian panjang karena Suelin membutuhkan perhatian segera. Berhenti. Ini rumah sakit dan kamu harus antri. Seorang penjaga bertubuh tinggi menghentikan King Feng ketika dia berjalan menuju ruang praktik dokter. Dengan tubuh setinggi 6 kaki dan kulit gelap, penjaga itu tampak sangat kuat dengan tongkat di tangannya. Sebagai petugas keamanan di rumah sakit, pria itu membenci orang-orang yang mencoba menyerobot antrean.
Dengan Suelin yang tak sadarkan diri, suasana hati Li Qingfeng sedang buruk. Ia berkata dengan dingin, minggir. Dia harus dirawat di rumah sakit. Antrilah untuk itu. Ada terlalu banyak orang di sana dan ini mendesak. Jadi, kau mau menyerobot antrean. Ini rumah sakit resmi dan menyerobot antrean tidak diperbolehkan. Sambil menyeringai, penjaga jangkung itu berdiri tegak. Dia telah melihat banyak orang seperti Li Qingfeng yang merasa bisa berbuat apapun karena punya uang. Mereka tidak pernah mau mengantre dan telah merusak citra dan ketertiban rumah sakit. Mendengar kata-kata penjaga jangkung itu, orang-orang di sekitar mereka semua menatap King Feng Li dengan marah karena mereka juga membenci orang yang memotong jalur. Tentu saja, sama seperti mereka, Lily juga tidak suka memotong antrean. Namun, bagi Suelin, ia harus melakukannya, meskipun harus mengorbankan aturan. Meskipun penjaga jangkung itu hanya melakukan tugasnya untuk menghentikannya, King Feng Li merasa sedikit kesal. Pada saat ini, seorang wanita parubaya berjalan mendekat. Mengenakan pakaian mewah dan gelang emas, serta menenteng tas mewah di tangannya, wanita itu memancarkan aura kemewahan dan kewibawaan. Wanita parubaya itu menghampiri penjaga yang tinggi dan berkata, siapkan kamar untuk saya. Saya merasa tidak enak badan dan ingin dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Baik, Nyonya. Saya akan segera mengaturnya. Jawab penjaga jangkung itu dengan raut wajah yang ramah. Li Qingshan sedikit mengernyit. Tadinya ia mengira penjaga itu sedang menjalankan tugasnya, tetapi sekarang sepertinya Li Qingshan dihentikan karena penjaga itu menganggapnya bukan siapa-siapa. Kau menyuruhku mengantre, lalu kau membiarkan wanita itu masuk begitu saja. Kenapa begitu? Tanya Li Qingshan dengan nada dingin sambil menunjuk ke arah wanita itu. Mendengar pertanyaan dari sipir penjara, raut wajah penjaga yang tinggi berubah, wanita itu istri wakil presiden rumah sakit kita. Kau tidak boleh menyinggung perasaan wakil presiden, tahu. Orang-orang yang tidak puas di sekitarnya terdiam mendengar jawaban penjaga itu. Ini adalah masyarakat yang beroperasi berdasarkan kekerabatan. Karena perempuan yang menyerobot antrean adalah istri wakil presiden rumah sakit, orang-orang yang masih mengantre tidak berani mengeluh. Lagi pula, mereka berada di rumah sakit untuk menemui dokter dan menyinggung istri wakil presiden rumah sakit tidak akan ada gunanya bagi tujuan mereka. Kenyataannya, orang-orang yang mengantre hanyalah sekelompok pengganggu yang memangsa yang lemah. Menghadapi perilaku yang sama, yaitu memotong antrean, mereka menyindir Li Qingfeng yang mereka anggap bukan siapa-siapa dan diam ketika istri wakil presiden rumah sakit melakukan hal yang sama. Dalam masyarakat yang dijalankan oleh hubungan kekerabatan ini, Anda mendapatkan lampu hijau selama Anda mengenal orang yang tepat. Hal ini berlaku di semua lapisan masyarakat, dan rumah sakit pun tidak terkecuali. Dia perlu dirawat di rumah sakit. Hubungi presidenmu, aku ingin menemuinya, kata Li Qingfeng sambil tersenyum dingin. King Feng Li tidak berencana untuk memanggil presiden rumah sakit Su Zhao yang telah menolongnya berkali-kali, tetapi sekarang tampaknya hal itu tidak dapat dihindari karena penjaga yang tinggi mencoba menghentikannya memasukkan Su Elin ke rumah sakit. Sebagai seorang jago bela diri, King Feng Li bisa saja mengalahkan penjaga jangkung itu tetapi itu tidak akan menyelesaikan masalah karena para dokter akan menolak menerima Su Elin di rumah sakit. Seperti kata pepatah lama, Raja Neraka lebih mudah dihadapi daripada setan. Bawahan biasanya bisa lebih menyebalkan daripada pemimpin mereka. Presiden terlalu sibuk untuk menemui Anda. Penjaga jangkung itu menepis permintaannya, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Tentu saja, dia tidak akan memanggil presiden. Karena tidak pernah berbicara sepatah kata pun dengan presiden, pengawal itu tidak akan berani memanggilnya. Di matanya, Li Qingfeng hanyalah seorang penjahat. Kau pikir kau siapa sampai berani menuntut presiden untuk keluar? Membaca ekspresi di wajah penjaga itu, King Feng Li mengerti bahwa penjaga itu tidak mempercayainya dan tidak akan memanggil presiden. King Feng Li mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi nomor Su Zhao. Su Zhao menjawab pada dering pertama, Tuan Li, ada yang bisa saya bantu. Su Zhao sangat menghormati King Feng Li karena dia telah menyelamatkan ayah wali kota dengan keterampilan medisnya yang luar biasa dan dengan demikian membawa kehormatan besar bagi rumah sakit. Su Zhao, Anda mengelola rumah sakit yang luar biasa. Saya ingin membawa istri saya ke rumah sakit, tetapi seorang penjaga menghentikan saya dan membuat saya mengantre. Sambil mengerutkan kening, kata King Feng Li dengan nada sarkastis. Su Zhao mendengar nada ketidakpuasan dalam suara Li Qingfeng, dan buru-buru berkata, maaf, Tuan Li. Beritahu saya di mana Anda berada, dan saya akan segera ke sana. Saya sudah di pintu masuk rumah sakit, beri waktu 3 menit sebelum saya pergi ke rumah sakit lain. Sambil tersenyum tipis, Li Qingfeng segera menutup telepon. Ada banyak rumah sakit di kota Donghai.
Membawa Suelin ke rumah sakit rakyat pertama adalah cara Li Lili untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Su Zhao, atau lebih tepatnya, kepada putrinya, Yan Ranzhao. Jika Su Zhao tidak muncul dalam 3 menit, King Fengli akan pergi ke rumah sakit lain, mencoret rumah sakit rakyat pertama dari daftarnya. Bab 715. Presiden rumah sakit bergegas datang. Su Zhao sedang berada di tengah rapat di kantornya ketika ia menerima telepon dari Li Qingshan. Ia meninggalkan semua orang di ruangan itu dan berlari keluar ruangan. Karena gerakannya yang terburu-buru, cangkir-cangkir teh di atas meja terbanting ke lantai dan pecah berkeping-keping, bahkan jasnya robek di sudut meja. Meskipun malu, Su Zhao bergegas menuju gerbang rumah sakit. Melihat presiden yang biasanya berwibawa itu berlari begitu cepat, semua orang merasa heran karena mereka belum pernah menyaksikan presiden mereka dalam keadaan panik seperti itu, bahkan ketika Direktur Biro Kesehatan datang berkunjung. Panggilan siapakah yang bisa membuat presiden panik seperti itu? Semua orang di kantor bertanya-tanya. Di gerbang rumah sakit, penjaga jangkung itu memandang Li Qingfeng dengan jijik. Kau hanya membual untuk meminta presiden menemuimu di sini. Kau pikir kau wali kota? Penjaga bertubuh tinggi itu telah mendengar percakapan di telepon, tetapi ia mengira itu hanyalah tipuan dari King Feng Li yang sengaja menelepon secara acak dalam upaya memutus sambungan telepon. Namun, penjaga jangkung itu baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika Presiden Su Zhao dengan jas putih bergegas ke arah ini dengan kecepatan yang luar biasa. Su Zhao menghentikan larinya saat ia mencapai King Feng Li, berwajah merah, kehabisan napas, dan berkeringat deras. Dalam upayanya untuk mencapai Li Qingfeng tepat waktu, Su Zhao telah menghabiskan seluruh energinya di lari cepat. Ia bersumpah bahwa ia belum pernah berlari secepat ini seumur hidupnya. Presiden, kenapa Anda keluar? Penjaga jangkung itu tercengang. Beberapa saat yang lalu, pemuda itu menelepon dan kini presiden bergegas keluar. Mungkinkah pemuda itu benar-benar mengenal presiden? Menghadapi kemungkinan ini, raut wajah pengawal jangkung itu berubah, matanya dipenuhi ketakutan. Dia telah menghentikan Li Qingshan memasuki rumah sakit dan mengejeknya. Jika presiden benar-benar keluar untuk Li Qingshan, penjaga itu tahu bahwa dia akan tamat. Wajah penjaga tinggi itu berubah pucat karena pikiran yang tidak mengenakan ini dan sepertinya mimpi terburuknya tengah terpampang di depan matanya. Kau menolak untuk menerimanya di rumah sakit. Sambil menunjuk ke arah King Feng Li, Su Zhao berkata kepada penjaga yang tinggi itu. Penjaga itu terdiam sejenak mencoba memikirkan penjelasan, tetapi Su Zhao tidak memberinya kesempatan. Kamu dipecat. Rumah sakit tidak membutuhkan orang sepertimu. Dengan senyum dingin, Su Zhao langsung memecat penjaga jangkung itu. Penjaga jangkung itu pucat pasi. Aku sudah selesai. Pemuda itu tidak berbohong tentang kenalannya dengan presiden, dan siapapun yang punya mata bisa melihat bahwa presiden sangat menghormatinya. Penjaga itu sangat menyesal telah menyinggung Lili. Namun, waktu tak dapat kembali. Ia harus membayarnya, dan harganya adalah pekerjaannya. Setelah memecat penjaga jangkung itu, Su Zhao berbalik dan membungkuk kepada Li Qingfeng, sambil berkata, Tuan Li, saya mohon maaf atas kesalahan penjaga itu dan mohon ampun. Melihat presiden rumah sakit rakyat pertama meminta maaf kepada King Feng Li, orang-orang di sekitar mereka semua ternganga karena keheranan. Pemuda ini sungguh hebat, berhasil membuat presiden rumah sakit keluar hanya dengan menelepon dan meminta maaf sambil membungkuk. Presiden Su Zhao, Anda hanya butuh 2 menit untuk sampai di sini, jadi saya permisi dulu. Sekarang pergilah dan cari bangsal terbaik untuk istri saya. Sambil menggendong Suelin, Li Qingshan berkata dengan ringan. Suaranya dipenuhi dengan perintah dan ketegasan, seolah-olah dialah pemilik rumah sakit itu. Meskipun King Feng Li kedengarannya tidak senang, Su Zhao sangat gembira karena King Feng Li telah memberikan kehormatan besar kepadanya dan rumah sakit rakyat pertama dengan menyetujui untuk dirawat di sini. Jika King Feng Li pergi ke rumah sakit lain, itu akan menjadi aib besar bagi rumah sakit rakyat pertama. Tuan Li, silakan pergi dulu, saya sendiri yang akan mengantar Anda ke bangsal. Sambil membungkuk, Su Zhao mengantar Li Qingfeng menuju bangsal terbaik di rumah sakit. Orang-orang yang mengantre merasa iri setelah menyaksikan seluruh kejadian itu. Sungguh luar biasa pemuda itu bisa mengajak presiden rumah sakit keluar untuk menemuinya dan istrinya yang sakit. Sayang, anak muda itu keren banget. Aku berharap suatu hari nanti kamu bisa meminta presiden rumah sakit untuk menemui kita dan menunjukkan kita ke bangsal saat aku perlu bertemu dokter. Seorang gadis yang sedang mengantre berkata kepada pacarnya. Para wanita penuh dengan kesombongan. Melihat presiden rumah sakit begitu menghormatinya ketika Suelin harus dirawat di rumah sakit, gadis itu merasa iri, berharap yang terbaring di pelukan Li Qingfeng adalah dirinya sendiri, bukan Suelin. Ekspresi anak laki-laki itu berubah dengan sedikit rasa malu. Apa-apaan ini? Aku hanya seorang pekerja dengan penghasilan bulanan 3.000 yuan,
dan bahkan dokter biasa pun memandangku dengan hina, apalagi bertemu dengan seorang direktur rumah sakit. Dipenuhi rasa iri terhadap King Feng Li, anak laki-laki itu menatap ke langit pada sudut 45 derajat dan berpura-pura tidak mendengar perkataan gadis itu, yang menganggapnya tidak berguna dan memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya setelah mengunjungi dokter. Anak laki-laki malang itu tidak menyadari bahwa ia akan dicampakkan hanya karena pacarnya kesal melihat presiden rumah sakit menyambut King Feng Li. Dengan Suelin di pelukannya, Lili King Feng mengikuti Su Zhao ke bangsal VIP nomor 1, bangsal terbaik di seluruh rumah sakit. Bangsal ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki koneksi khusus. Pada saat yang sama, seorang perawat sedang mengantar seorang wanita paruh baya ke bangsal. Li King Feng mengenalinya sebagai wanita yang langsung masuk tanpa harus mengantre. Dari pengawalnya yang tinggi, King Feng Li tahu bahwa wanita paruh baya itu adalah istri wakil presiden dan sikapnya cukup sombong. Tentu saja, Su Zhao telah melihat wanita itu dan berkata, "Cui Wang, bangsal ini sudah diambil. Kamu harus mencari yang lain." Wanita parubaya itu adalah Cui Wang yang berkata dengan ekspresi dingin, "Su Zhao, apa maksudmu?" Cui Wang memiliki kepribadian yang sangat sombong dan dia bahkan memandang rendah Su Zhao, yang mengejutkan King Feng Li karena dia hanyalah istri wakil presiden sementara Su Zhao adalah presiden rumah sakit. Mendengar perkataan Cui Wang, ekspresi Su Zhao berubah karena dia tidak menyangka bahwa Cui Wang akan menantang otoritasnya sebagai presiden rumah sakit di bawah pengawasan banyak orang. "Cui Wang, kukatakan sekali lagi, bangsal VIP nomor 1 sudah ditempati istri Tuan Li. Kau cari bangsal lain saja," kata Su Zhao sambil tersenyum dingin. "Su Zhao, kamu akan segera mengundurkan diri dari jabatanmu dan suamiku akan menggantikanmu. Apa hakmu menyuruhku mencari bangsal lain?" Cui Wang berkata dengan alis terangkat, nada menghina. Bab 716. Obat untuk Suelin. Sedikit mengernyit, King Feng Li sedikit marah. Ia tak habis pikir mengapa ia menemui begitu banyak kendala dalam proses membawa istrinya yang tak sadarkan diri ke rumah sakit. Pertama, penjaga yang memaksanya mengantre, dan kini, ketika mereka akhirnya tiba di bangsal, Cui Wang yang ini malah menghalanginya masuk. Lili King Feng kini mengerti mengapa semua orang mengatakan sulit mendapatkan layanan medis. Sebagai Raja Serigala yang terkenal dan mengenal Presiden Su Zhao, ia telah menghadapi begitu banyak kesulitan. Ia tak dapat membayangkan berapa banyak lagi tantangan yang akan dihadapi orang biasa. Hubungan yang tegang antara dokter dan pasien disebabkan oleh orang-orang yang tidak berguna yang menerima gaji tetapi lebih banyak melakukan kerusakan daripada manfaatnya. Yang diinginkan Lili saat ini hanyalah membaringkan Suelin di tempat tidur agar bisa beristirahat dengan baik. Ia sedang tidak ingin berada dalam situasi yang berantakan. "Su Zhao, apa maksud wanita itu? Kenapa kamu ingin mengundurkan diri?" tanya Li King Feng penasaran. Di rumah sakit rakyat pertama itulah ia pertama kali bertemu Su Zhao. Jika presidennya orang lain, ia tidak mau tinggal di rumah sakit ini. Dengan malu di matanya, Su Zhao berkata, "Dewan Direksi Rumah Sakit telah memutuskan untuk memecat saya. Mereka ingin saya mengundurkan diri dan membiarkan wakil presiden, yang merupakan suami Cui Wang, menggantikan saya." Li King Feng mengangguk mengerti. Jelas Cui Wang sengaja mempersulit Su Zhao, dan karena dia adalah pasien yang dibawa Su Zhao, dia pasti akan mempersulitnya. "King Feng, sebaiknya kau menidurkan Xiao Sui. Dia sangat pucat karena tidak makan begitu lama. Kesehatannya akan terganggu jika dia tidak mendapatkan cairan nutrisi melalui infus," kata Xiao Yunmu dari samping. King Feng mengangguk dan menggendong Suelin ke tempat tidur. Lili menginginkan bangsal dan layanan medis terbaik untuk Suelin. Rupanya, bangsal VIP nomor 1 adalah yang terbaik. Tanpa sepatah kata pun, King Feng Li meletakkan Suelin ke tempat tidur. Cui Wang tidak senang. Ia sudah mengincar bangsal terbaik di rumah sakit dan tidak akan membiarkan orang lain mengambilnya. "Brengsek, bawa wanitamu keluar dari bangsal." Dengan senyum dingin, Cui Wang berkata dengan keras. "Diam. Istriku butuh istirahat. Kalau kau berani bicara sepatah kata pun lagi, aku akan mencabik-cabik mulutmu." Tiba-tiba, Li King Feng menoleh, menatap Cui Wang dengan dingin. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang dingin. Merasakan niat membunuh yang kuat dari King Feng Li dan menatap mata merah darahnya, Cui Wang mengubah ekspresinya, kilatan ketakutan muncul di matanya. Cui Wang ketakutan melihat pemuda di hadapannya. Sebagai wanita biasa, ia belum pernah menyaksikan niat membunuh yang begitu mengerikan. Cui Wang tidak berani menyusahkan Li King Feng, tetapi malah menyusahkan Su Zhao. "Su Zhao, aku ingin bangsal itu. Aku akan lihat apa yang kau lakukan." "Cui Wang, aku masih presiden rumah sakit rakyat pertama. Kau keluar saja, dan hanya Li King Feng yang boleh menempati bangsal ini." Dengan senyum dingin, Su Zhao mencoba mengeluarkan Cui Wang dari ruangan itu.
Memang benar Su Zhao telah diminta oleh Dewan Direksi Rumah Sakit untuk mengundurkan diri dan suami Cui Wang akan segera menggantikannya. Namun, itu tidak menjadi masalah. Selama Su Zhao masih menjadi presiden, dia berhak memutuskan siapa yang dapat menduduki jabatan ini. Su Zhao, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Tunggu saja sampai suamiku jadi presiden. Kaulah orang pertama yang akan dipecat. Sambil melirik Su Zhao dengan dingin, Cui Wang berbalik untuk pergi, berniat mengadu kepada suaminya. King Feng Li menidurkan Sue Lin dan berkata, Presiden Su Zhao, saya minta maaf atas masalah ini. Petik 2. Bukan apa-apa. Tenang saja, aku akan mengatur perawatan terbaik untuk istrimu selama aku masih menjabat sebagai presiden rumah sakit, kata Su Zhao tegas. Tuan Li, ada apa dengan istri Anda? Tanya Su Zhao sambil sedikit mengernyit. King Feng Li tidak berusaha menyembunyikannya dari Su Zhao. Dia mengalami guncangan mental yang hebat. Patah hati, dia tertidur lelap melalui hipnosis diri dan tidak mau bangun. Apa? Syok mental, hipnosis diri. Ekspresi Su Zhao berubah, kilatan keheranan muncul di matanya. Sebagai presiden rumah sakit rakyat pertama, Su Zhao memiliki pengetahuan dan keterampilan medis yang luar biasa, serta hubungan yang baik. Lulus dari Universitas Kedokteran Laut Timur, ia adalah mahasiswa berbakat dan meraih peringkat pertama di universitas. Di antara semua penyakit, 2 di antaranya adalah yang paling sulit diobati. Salah satunya adalah kanker yang cukup familiar bagi banyak orang. Kanker dapat disembuhkan pada stadium awal, tetapi berakibat fatal pada stadium lanjut. Selain kanker, penyakit sulit lainnya adalah penyakit mental yang membuat banyak orang langsung masuk rumah sakit jiwa karena kurangnya metode efektif untuk menyembuhkan mereka. Mengenai hipnosis diri, Su Zhao pernah mendengar gurunya membicarakannya saat kuliah kedokteran. Hipnosis diri adalah penyakit yang sangat sulit dan misterius, yang menempatkan pasien dalam kurungan diri. Jika pasien tidak dapat mengurai simpul di hatinya, ia tidak akan pernah tersadar, dan dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, ia terbangun dengan mentalitas yang rusak. Tuan Li, saya sungguh minta maaf, tetapi bahkan saya sebagai presiden rumah sakit tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengatasi penyakit mental ini. Su Zhao menggelengkan kepalanya sambil meminta maaf. Dengan lambaian tangannya, Li Qingfeng berkata, jangan salahkan dirimu sendiri. Penyakit mental adalah masalah sulit yang bahkan saya, sebagai dokter pengobatan tradisional Tiongkok, tidak dapat menyelesaikannya. Setelah mempelajari keterampilan medis dari gurunya, Li Qingfeng sendiri adalah seorang tabib tradisional Tiongkok. Ia bagaikan seorang ahli sihir yang memiliki kondisi medis tertentu, tetapi bahkan ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap penyakit mental yang melibatkan bagian tubuh manusia yang paling rentan. Ketika dia mendengar bahwa Su Zhao juga tidak dapat menemukan solusi, wajah Xiao Yunmu menjadi semakin pucat dan air mata terus mengalir di pipinya. Sue kecil, gadis kecilku yang malang. Bagaimana mungkin kau tak sadarkan diri padahal hari pernikahanmu sudah semakin dekat? Sambil menggendong Sue Lin, Xiao Yunmu meneteskan air mata getir. Berdiri di samping dengan wajah pucat, Lili Feng Feng mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya menggores telapak tangannya dan mulai berdarah. Namun, ia tidak merasakan sakit di tangannya. Su Zhao, pergilah dan berikan dia larutan nutrisi glukosa. Kalau tidak, aku khawatir kesehatannya akan terganggu, kata King Feng Li dengan suara berat. Su Zhao mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan mengambilkannya larutan nutrisi glukosa. Kemudian Su Zhao terpikir sesuatu. Pak Li, waktu saya kuliah di Universitas Kedokteran, seorang profesor tua menyebutkan kemungkinan penyembuhan untuk hipnosis diri. Apa? Obat untuk hipnosis diri? Secercah kegembiraan muncul di mata Li Qingfeng. Ia meraih lengan Su Zhao dan bertanya dengan penuh semangat, siapa nama profesor tua itu? Di mana dia sekarang? Namanya Yun He Zhang. Sebagai profesor senior di Universitas Kedokteran Laut Timur dan pakar penyakit mental tingkat nasional yang disegani, ia memiliki keahlian luar biasa dalam menyembuhkan penyakit mental. King Feng Li mengangguk, baiklah, sekarang aku akan pergi ke Universitas Kedokteran dan mencari Profesor Yun He Zhang. Petik 2. Bab 717. Pergi ke Universitas Kedokteran untuk mencari. Tuan Muda Li, Profesor Yun He Zhang pensiun 3 tahun lalu. Beliau tidak lagi mengajar atau merawat pasien, kata Su Zhao segera setelah melihat Li Qingfeng pergi mencari Zhang Yunhe. Sebagai mahasiswa pascasarjana terbaik di Universitas Kedokteran Kota Laut Timur, Su Zhao selalu berhubungan dengan universitasnya. Setiap tahun ia harus menghadiri acara ulang tahun universitasnya. 3 tahun yang lalu, ia mendengar Profesor Yun He Zhang telah pensiun. Pensiunnya Profesor Yun He Zhang merupakan berita besar di universitas tersebut. Pensiun. Pikiran Lili menjadi kosong, tetapi ia ingat peran seorang dokter berbeda dari yang lain. Bahkan jika ia pensiun,
keahliannya masih ada, ia masih bisa mendiagnosis dan menyembuhkan pasien. Meskipun Li Fengfeng ahli dalam pengobatan, fokus utamanya adalah pengobatan Tiongkok. Ia tidak tahu apa-apa tentang masalah kesehatan mental dan hanya bisa meminta bantuan Yun He Zhang. Lagi pula, Yun He Zhang adalah psikiater paling terkenal di negara ini. Direktur Suzhou, apakah Anda tahu di mana Yun He Zhang tinggal? Li Qingfeng bertanya. Tuan Muda Li, meskipun Yun He Zhang sudah pensiun, beliau masih tinggal di gedung kantor Departemen Kedokteran. Saya tidak tahu detailnya, Anda harus bertanya kepada Kepala Sekolah Kedokteran, Miao Chun Zhang, jawab Suzhou. Miao Chun Zhang. Wajah Li Qingfeng dipenuhi kebahagiaan setelah mendengar nama itu. Ia mengenal Zhang Miaochun dan hubungan mereka sangat dekat. Ia bahkan diundang oleh Zhang Miaochun untuk menjadi profesor tamu di universitas tersebut. Mengingat pengalamannya sebagai profesor tamu membuat Li merasa canggung. Ia berjanji kepada Zhang Miaochun untuk mengajar setiap minggu di universitas kedokteran, tetapi ia lupa karena sangat sibuk. Kepala Sekolah Suzhou, tolong jaga istriku, Suelin. Aku harus pergi menemui Profesor Yun He Zhao di Universitas Kedokteran. Qingfeng mengangguk dan pergi. Sebelum pergi, Li Qingfeng memberitahu Miao Zi untuk datang ke rumah sakit dan melindungi Suelin. Ia bahkan memberitahu tim Wolfang untuk tetap di hotel di luar universitas dan mencegah orang asing memasuki rumah sakit. Setelah mengatur segalanya, Qingfeng Li melaju menuju Universitas Kedokteran dengan BMW-nya. Kedua universitas itu berdekatan dan dia tiba dalam waktu setengah jam. Ketika dia tiba di gerbang, dia bertemu seseorang yang dikenalnya. Xiao Manlu. Wajah Xiao Manlu sangat halus dan kulitnya seputih salju. Matanya bagaikan bintang dan hidungnya mancung bak bunga di bawah sinar matahari. Ia mengenakan gaun putih yang memamerkan payudara dan bokongnya, membuatnya sangat menarik. Mata orang-orang tergoda ketika melihat Xiao Manlu. Ia adalah mahasiswi tercantik di Universitas Kedokteran, semua mahasiswa menyukainya. Ketika Qingfeng Li turun dari mobil, dia secara kebetulan berpapasan dengan Xiao Manlu. Kak Li, kenapa kamu datang ke sekolah hari ini? Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Xiao Manlu tampak senang dan gembira ketika melihat Li Qingfeng. Wajahnya memerah dan ia tidak bisa berbicara dengan normal. Qingfeng Li tersenyum dan berkata, Xiao Man, apakah kamu tahu di mana Profesor Yun He Zhang tinggal? Wajah Xiao Manlu menjadi muram. Ia pikir Li Qingfeng datang untuk mencarinya, bukan Profesor Zhang Yunhe. Mengenai Yun He Zhang, semua mahasiswa di universitas mengenalnya. Dia adalah profesor paling bergengsi di Universitas Kedokteran Kota Laut Timur. Tidak hanya di Kota Laut Timur, bahkan di Huaxia, atau bahkan di seluruh negeri, Yun He Zhang adalah seorang profesor yang sangat terkenal. Profesor Yun He Zhang adalah yang paling berpengaruh di bidang penelitian dan perawatan kesehatan mental. Ia adalah harta karun bangsa. Kakak Li, Profesor Yun He Zhang tinggal di gedung kantor, tapi aku tidak tahu persis di mana dia tinggal. Xiao Manlu menggelengkan kepalanya dan berkata. Li Qingfeng kecewa karena ia pikir Lu Xiaoman pasti tahu. Karena Lu Xiaoman tidak tahu, ia hanya bisa mengganggu Zhang Miaochun. Qingfeng Li mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Miao Chun Zhang. Miao Chun Zhang menjawab setelah beberapa bunyi bip dan berkata, Qingfeng, akhirnya kau meneleponku. Kukira kau melupakanku. Lili hanya bisa menertawakan ejekan Miao Chun Zhang. Ia terlalu sibuk beberapa hari terakhir dan lupa akan janjinya kepada Miao Chun Zhang. Wajar saja jika Miao Chun Zhang sedikit kesal. Kepala sekolah Zhang, saya minta maaf karena tidak bisa mengajar para siswa selama beberapa minggu terakhir. Ada kebaikan dalam diri Qingfeng Li, ia selalu meminta maaf jika ia salah. Benar saja, Miao Chun Zhang tertawa setelah mendengar permintaan maaf dari Li Qingfeng. Ia berkata, Qingfeng, aku hanya bercanda. Kelas pengobatan Tiongkokmu sangat populer dan para siswa ingin kau datang mengajar lebih banyak lagi. Li Qingfeng mengangguk dan tahu bahwa Zhang Miaochun tidak sedang berusaha mempermanisnya. Semua murid terpukau oleh pengetahuannya yang luas tentang pengobatan Tiongkok. Kepala sekolah Zhang, saya di sini untuk urusan kecil. Qingfeng, di mana kamu? Aku akan ke sana sebentar lagi. Saya ada di depan gerbang. Oke. Aku akan segera ke sana. Miao Chun Zhang menutup telepon dan berjalan menuju gerbang. Miao Chun Zhang tiba di gerbang tak lama kemudian. Ia sudah tua dan rambutnya sudah memutih, usianya sudah mendekati pensiun. Namun, tubuhnya masih cukup sehat, menunjukkan betapa ia merawat tubuhnya. Miao Chun Zhang berjalan menuju Qingfeng Li dan bertanya, Qingfeng, ada masalah apa? Kepala sekolah Zhang, saya ingin bertemu Profesor Yun He Zhang. Li Qingfeng tidak ingin membuang waktu atau mengobrol. Ia langsung menyatakan tujuannya ke sini. Yun He Zhang. Pikiran Miao Chun Zhang kosong.
Ia jelas tidak menyangka Li Qingfeng datang untuk menemui Profesor Zhang Yunhe. Masalahnya tidak mudah. Kepala sekolah Zhang, apakah sulit bertemu Profesor Yunhe Zhang? Melihat ekspresi wajah Miao Chun Zhang, membuat King Feng Li bertanya. Miao Chun Zhang menghela napas dan berkata, sejujurnya, Yunhe Zhang adalah kakak laki-lakiku. Meskipun dia profesor di sekolah, dia sudah pensiun dan menyatakan tidak akan bertemu siapapun, bahkan aku. King Feng Li gembira saat mendengar Miao Chun Zhang mengatakan dia adalah adik laki-laki profesor itu, tetapi dia terkejut saat Miao Chun Zhang mengatakan bahkan sulit baginya untuk mengunjungi kakak laki-lakinya. Lili tahu bahwa para profesor senior itu memiliki kepribadian yang aneh. Mereka akan bertemu seorang tunawisma jika menyukainya, dan mereka akan menolak seorang miliarder jika tidak menyukainya. Kepala sekolah Zhang, saya sedang menghadapi beberapa masalah darurat yang membutuhkan bantuan Profesor Yunhe Zhang. Bisakah Anda mengantar saya ke sana? Li Qingfeng memohon padanya karena ia membutuhkan Profesor Yunhe Zhang untuk menyembuhkan Suelin. Miao Chun Zhang mengangguk dan berkata, King Feng, aku bisa menunjukkan tempat tinggalnya, tapi aku tidak bisa memutuskan apakah dia akan menemuimu atau tidak. Kau harus bersiap untuk skenario terburuk. Li Qingshan mengangguk. Dia harus bertemu Zhang Yunhe dulu. Apapun yang terjadi setelahnya, dia akan memikirkannya nanti. Bab 718. Profesor tua Yunhe Zhang. Zhang Miaochun membawa Li Qingfeng ke tempat tinggal Zhang Yunhe. Mengenai Xiao Manlu, Li Qingfeng menyuruhnya pergi ke kelas. Ia memusatkan seluruh perhatiannya pada penyembuhan Suelin dan tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Xiao Manlu. Universitas Kedokteran Eastern Sea City sangat luas. Ada banyak pepohonan di dalam universitas dan banyak mahasiswa belajar di bawah naungan pohon. Universitas Kedokteran Kota Laut Pasca adalah salah satu dari 3 universitas terbaik di Huaxia dan sangat terkenal di bidang kedokteran. Universitas ini telah melahirkan banyak dokter bergengsi dan menjadi impian bagi mahasiswa pra-kedokteran. Tentu saja, terdapat berbagai departemen di dalam universitas. 2 klasifikasi utama adalah antara pengobatan Barat dan pengobatan Tiongkok. Di bawah berbagai departemen tersebut, terdapat lebih banyak lagi mata kuliah, termasuk kesehatan mental, herbalisme, dan perawatan anak. Topik kesehatan mental menjadi terkenal berkat Profesor Yunhe Zhang. Beliau merupakan harta nasional karena pengetahuannya di bidang kesehatan mental dan terkenal di Tiongkok. Ketika Lili tiba di gedung kantor, ia bingung. Gedung ini seharusnya disebut laboratorium karena ada berbagai mesin eksperimen di sini dan para dokter sedang melakukan penelitian. Orang bisa tinggal di sini. King Feng Li ragu karena dia pikir tempat ini hanya cocok untuk penelitian dan bukan untuk tempat tinggal. Bangunan itu memiliki 23 lantai. Li Qingfeng mengira Zhang Yunhe tinggal di lantai atas, tetapi Zhang Miaochun membawa Li Qingfeng ke ruang bawah tanah. Kepala sekolah Zhang, mengapa Anda membawa saya ke ruang bawah tanah? Tanya King Feng Li dengan nada bingung. Miaochun Zhang tertawa terbahak-bahak dan berkata, saudaraku Yunhe Zhang tinggal di salah satu kamar di ruang bawah tanah. Makanannya dikirim setiap hari dan dia jarang keluar. Hati Miaochun Zhang sakit setiap kali ia menyebut kakak laki-lakinya. Orang lain mengira seseorang seperti Profesor Yunhe Zhang seharusnya tinggal di villa besar, tetapi ia tinggal di ruang bawah tanah yang gelap. Miaochun Zhang mengetahui tempat itu dengan sangat baik dan membawa King Feng Li ke ruang bawah tanah setelah beberapa saat. Ruang bawah tanahnya tidak terlalu besar dan agak gelap. Ada gerbang besi yang menguncinya untuk mencegah orang asing masuk. Miaochun Zhang datang ke gerbang dan berkata, kakak, ada seorang pemuda yang ingin bertemu denganmu jadi aku membawanya ke sini. Ruang bawah tanah itu sunyi dan tidak ada jawaban. Miaochun Zhang jelas sudah terbiasa dengan hal ini dan tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia melanjutkan, kakak, pemuda ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengobatan Tiongkok. Silakan buka pintunya. Akhirnya, sebuah suara terdengar dari ruang bawah tanah, suaranya tua dan serak. Ia berkata, Miaochun Zhang, silakan pergi. Aku tidak akan bertemu siapapun, bahkan jika mereka sangat ahli dalam pengobatan Tiongkok, apa hubungannya denganku? Setelah mendengar penolakan itu, raut wajah Miaochun Zhang berubah dan ia meminta maaf kepada Li Qingfeng. King Feng, maafkan aku. Kau sudah dengar, kakakku tidak ingin bertemu siapapun. Alis Li Qingfeng menegang. Dia harus bertemu Yunhe Zhang karena kondisi Suelin. Dia harus bertemu Yunhe Zhang hari ini. Kepala sekolah, kenapa adikmu tidak mau bertemu orang lain? Tanya Li Qingfeng. Ia harus tahu alasan kebiasaan aneh Yunhe Zhang agar bisa memperbaikinya. Miaochun Zhang menghela napas dan berkata, King Feng, kakak laki-lakiku bukan hanya spesialis kesehatan mental, dia juga ketua asosiasi medis Huaxia. Lalu dia dikhianati oleh muridnya dan dipecat dari asosiasi. Setelah itu, dia mengunci diri di ruang bawah tanah dan bersumpah untuk tidak bertemu siapapun lagi.
Apa? Ketua Asosiasi Medis Huaxia. Lili Qingfeng terkejut dan takjub. Huaxia berpenduduk 1,3 miliar jiwa dan memiliki jutaan penduduk yang mempelajari keterampilan medis. Terdapat banyak asosiasi di setiap tingkat kota. Setiap asosiasi memiliki ketua, dan Yun Hezang adalah ketua Asosiasi Medis Huaxia. Ini berarti ia setidaknya salah satu dokter paling terampil di seluruh Huaxia. Miao Chunzang adalah ketua Asosiasi Kedokteran Kota Laut Timur, status ketua Yun Hezang jauh lebih tinggi daripada Miao Chunzang. Tak heran kepala sekolah Suzan berkata Profesor Yun Hezang mampu menyelamatkan Suelin. Beliau adalah ketua Asosiasi Kedokteran Huaxia dan spesialis kesehatan mental. Beliau pasti akan menemukan obat untuk masalah Suelin. Lili dari Li Qingfeng telah mempelajari pengobatan Tiongkok dan sangat terampil, tetapi ada lebih banyak orang terampil yang bersembunyi di Tiongkok. Mereka biasanya tidak menunjukkan keahlian mereka kepada publik. Guru Li memberitahu Li bahwa pengobatan Tiongkok memiliki 8 aliran. Gurunya hanya ahli di salah satu aliran tersebut. Selain itu, di luar pengobatan Tiongkok, terdapat keterampilan medis seperti pengobatan barat. Akhirnya aku tahu kenapa muridmu mengkhianatimu. Tak seorang pun mau belajar di bawah bimbingan orang seburuk dirimu. Kata Li Qingfeng tiba-tiba tertawa dan berkata ke arah ruangan di ruang bawah tanah. Mendengar ejekan Li Qingfeng, raut wajah Zhang Miaochun berubah. Ia berkata, Qingfeng, kenapa kau mempermalukan adikku? Sekarang dia pasti tidak akan melihatmu. Qingfeng Li menggelengkan kepalanya dan berkata, aku yakin dia akan membuka pintunya. Petik 2. Li Qingfeng tahu bahwa Zhang Yunhe tidak ingin bertemu orang lain karena dikhianati oleh muridnya. Li Qingfeng mencoba menggunakan muridnya sebagai alasan untuk memaksa Zhang Yunhe keluar. Selama dia normal, dia tidak akan menoleransi apapun yang dikatakan Li Qingfeng. Bam! Zhang Yunhe membuka pintunya setelah mendengar penghinaan yang diterima Li dari Li Qingfeng. Ia keluar dengan kursi rodanya, wajahnya meringis karena marah. Zhang Yunhe sudah tua, berusia 70-an. Rambutnya memutih dan wajahnya penuh bintik-bintik. Selain itu, kakinya patah dan ia harus duduk di kursi roda. Bajingan! Aku tidak akan bilang apa-apa tentang kau yang bilang muridku mengkhianatiku, tapi beraninya kau bilang kemampuan medisku buruk. Yun Hezang menatap Qingfeng Li dan matanya dipenuhi amarah. Zhang Yunhe adalah ketua Asosiasi Medis Huaxia dan salah satu dokter paling terampil di seluruh Huaxia. Selain itu, ia juga yang paling terampil di bidang kesehatan mental. Seorang koki peduli dengan hidangannya, murid-murid peduli dengan nilai mereka, dan dokter-dokter peduli dengan keterampilan medis mereka. Sebagai seorang dokter yang menekuni ilmu kedokteran sepanjang hidupnya, Yun Hezang sangat peduli dengan keterampilan medisnya. Ia tidak tahan jika Li Qingfeng meremehkan prestasinya di bidang kedokteran. Semua orang bilang kau spesialis kesehatan mental dan ahli di dunia medis, tapi di mataku, kau pembohong dan takut mendiagnosis orang lain. Makanya, kau bersembunyi di ruang bawah tanah ini dan tidak mau bertemu siapapun. Li Qingfeng menyeringai dan terus mengejeknya. Apakah Li Qingfeng benar-benar menghina Zhang Yunhe? Jelas tidak. Dia tahu bahwa jika dia hanya menunjukkan rasa hormat kepada Zhang Yunhe, Yunhe tidak akan berbicara dengannya sama sekali. Hanya ketika Li Qingfeng menghina kemampuan medisnya, barulah dia akan keluar dan menemui Li Qingfeng. Bab 719. Dua kondisi. Bajingan. Meskipun aku bukan lagi ketua Asosiasi Medis Huaxia, aku masih sangat terampil. Beraninya kau meremehkan kemampuan medisku. Yun Hezang menatap Qingfeng Li dengan marah. Zhang Yunhe sangat kesal. Siapakah orang yang dibawa adiknya ini? Bukankah seharusnya Li Qingfeng mencari tahu siapa dia sebelumnya? Dia adalah dokter paling terampil di bidang medis Huaxia. Jika keterampilan medis Yun Hezang dianggap buruk, maka tidak akan ada seorang pun yang mengklaim dirinya ahli dalam pengobatan di seluruh Huaxia. Li Qingfeng tersenyum dan berkata, kamu bilang kamu ahli dalam pengobatan, kan? Aku punya pasien yang didiagnosis dengan masalah kesehatan mental. Jika kamu bisa menyembuhkannya, aku akan minta maaf dan mengakui bahwa kamu ahli dalam bidang kesehatan mental. Li Qingfeng sangat cerdas. Demi menyelamatkan Suelin, ia memanfaatkan murid Zhang Yunhe untuk memaksanya keluar dari kamar dan bahkan memasang jebakan untuknya. Qingfeng Li tahu bahwa dia akan menyinggung Yun Hezang jika Yun Hezang tahu apa yang ingin dilakukan Qingfeng Li di masa depan, tetapi untuk menyelamatkan Suelin, Qingfeng Li tidak punya cara lain. Beraninya kau meremehkanku. Katakan padaku, apa yang salah dengan pasien itu? Tidak ada yang tidak bisa kusembuhkan di bidang kesehatan mental. Pasiennya seorang wanita. Ia pingsan karena depresi dan kesedihan yang luar biasa. Bisakah Anda membangunkannya? Self-hypnosis adalah masalah tingkat dunia dalam bidang kesehatan mental, mirip dengan orang yang berada dalam kondisi vegetatif. Meskipun sulit disembuhkan,
tidak sulit bagi saya dan saya tahu obatnya. Yun He Zhang menyeringai dan berkata dengan arogan. Mengenai hipnosis diri, masalah ini sangat sulit diatasi, baik dalam pengobatan Tiongkok maupun Barat. Sama rumitnya dengan kanker. Jika orang lain, mereka pasti tidak akan mampu memecahkan masalah hipnosis diri, tetapi Yun He Zhang punya solusinya karena dia adalah spesialis kesehatan mental. Li Qingfeng menjadi sangat bersemangat setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Yunhe. Ia berkata, bisakah kau benar-benar menyembuhkan orang yang terhipnotis sendiri? Wajah Li Qingfeng memerah karena terlalu bersemangat. Seluruh tubuhnya gemetar dan ucapannya tersendat. Alis Yun He Zhang menegang setelah melihat kegembiraan Li Qingfeng. Meskipun sudah tua, dia tidak bodoh. Untuk menjadi dokter paling terampil, dia sangat cerdas. Pasien yang ingin kau selamatkan itu, dia orang dekatmu, kan? Jangan terlalu bersemangat, kata Yun He Zhang dengan lugas sambil menatap Li Qingfeng. Melihat Yun He Zhang tanpa ekspresi, Li Qingfeng tahu ia telah berbuat salah. Karena terlalu bersemangat, Yun He Zhang menyadari jebakan Li Qingfeng. Kau pintar dan tahu cara memaksaku keluar dari ruang bawah tanah. Sejujurnya, aku punya solusi untuk hipnosis diri, tapi untuk apa aku membantumu? Yun He Zhang menatap Qingfeng Li dan menyeringai. Zhang Yunhe kesal dengan hinaan Li Qingfeng. Terlebih lagi, cara Li Qingfeng memaksanya keluar membuatnya kehilangan reputasinya. Ia merasa malu karena seorang pemuda bisa menipu orang seperti dirinya. Mengapa dia membantuku? Ekspresi wajah Qingfeng Li berubah karena dia tahu Yun He Zhang sedang marah. Setelah Li Qingfeng memikirkannya dengan saksama, tidak ada yang salah dengan perkataan Zhang Yunhe. Ya, ia memang membutuhkan Zhang Yunhe untuk membantunya menyembuhkan Suelin, tapi mengapa ia harus melakukannya? Pertama, mereka tidak saling mengenal secara pribadi. Kedua, mereka tidak memiliki hubungan apapun. Ketiga, Li Qingfeng bahkan mengatakan bahwa Zhang Yunhe tidak terampil, meskipun ia mengatakannya untuk memaksanya keluar. Kesimpulannya, mereka tidak saling mengenal dan tidak memiliki hubungan apapun. Profesor Zhang, saya minta maaf karena mengatakan Anda tidak terampil. Saya melakukannya untuk memaksa Anda keluar dan menemui saya. Sejujurnya, saya tahu betapa terampilnya Anda. Tidak masalah apakah kamu minta maaf atau menutup-nutupinya sekarang. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku tidak mengenalmu dan aku tidak akan membantumu. Profesor Zhang, pasien itu istri saya. Saya sangat mencintainya dan berharap Anda bisa membangunkannya. Selama Anda membangunkannya, saya berjanji akan melakukan apa saja, kata Qingfeng Li dengan nada serius. Yun He Zhang tertegun sejenak dan berkata, aku tidak mengenalmu dan kau tidak mengenalku. Istrimu tidak ada hubungannya denganku dan aku tidak akan menyelamatkannya. Silakan pergi. Setelah selesai, Yun He Zhang berbalik dan hendak kembali ke kamarnya. Saat itu, Miao Chun Zhang berkata, kakak, Li Qingfeng sangat ahli dalam pengobatan Tiongkok, tetapi tidak ahli dalam bidang kesehatan mental. Kamu adalah spesialis di bidang kesehatan mental, tolong bantu dia. Setelah mendengar adiknya, Zhang Yunhe ragu-ragu. Namun, ia tetap menggelengkan kepala dan menolak. Profesor, saya ulangi lagi. Asal Anda bisa membangunkan istri saya akan melakukan apapun yang Anda mau. Jangan bodoh. Apapun, kau benar-benar bisa melakukan sesuatu. Ya. Profesor Zhang, apapun yang Anda katakan, selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukannya. Baiklah. Aku punya dua syarat. Asal kau bisa melakukannya, aku akan menyelamatkan istrimu. Pertama, sembuhkan kakiku. Kedua, kalahkan muridku, Yun Sanye. Apa kau bisa? Kata Yun He Zhang sambil menyeringai. Sebelum Qingfeng Li sempat bicara, Miao Chun Zhang sudah kesal. Ia berkata, kakak, kau sengaja menyusahkan Li Qingshan. Bagaimana mungkin dia bisa memperbaiki kakimu? Kakimu patah total saat kecelakaan itu. Soal Yun Sanye, dia ketua asosiasi medis Huaxia saat ini. Bagaimana mungkin Li Qingshan bisa mengalahkannya? Miao Chun Zhang kesal setelah mendengar kondisi kakaknya. Sebagai rektor Universitas Kedokteran dan Yun He Zhang sebagai dokter paling terampil di bidang medis, jika keduanya tidak bisa menyembuhkan kaki Yun He Zhang, lalu bagaimana dengan Qingfeng Li? Mengenai Yun Sanye, dia bahkan lebih kuat. Bagaimana mungkin Li Qingfeng bisa mengalahkannya? Menanggapi tugas Yun He Zhang yang tampaknya mustahil, Qingfeng Li mengangguk dan berkata, Profesor, saya akan menerima persyaratan Anda. Apa? Dia menerima syaratku? Wajah Yun He Zhang berubah dan dia terkejut. Dua persyaratan yang dia berikan sangat sulit. Bagaimana mungkin Li Qingfeng bisa mencapainya? Siapapun boleh menyombongkan diri, tapi mereka butuh keterampilan untuk membuktikannya. Tak seorang pun di negeri ini yang bisa memperbaiki kakiku, jadi bisakah kau benar-benar memperbaikinya?
Yun Hezang menggelengkan kepalanya karena ia pikir Li Qingfeng sedang menyombongkan diri. Profesor, setidaknya biarkan saya melihatnya. Lalu saya akan memberi Anda jawaban. Li Qingfeng tersenyum dan menghampiri Yun Hezang. Ia meraba kaki Yun Hezang yang patah dan mulai memeriksa lukanya. Bab 720. Racun pelunak tulang. Ketika King Feng Li memeriksa kaki Yun Hezang, dia terkejut sekaligus terkejut. Itu adalah sesuatu yang sangat langka jika bahkan King Feng Li pun terkejut. Profesor Zhang, kedua kaki Anda mengalami patah tulang dan tubuh Anda terkena racun pelunak tulang. Itulah sebabnya tidak ada yang bisa merawat kaki Anda yang patah, ujar King Feng Li dengan nada terkejut. Racun pelunak tulang, tahukah Anda tentang racun pelunak tulang? Ekspresi Yun Hezang berubah dan matanya dipenuhi kejutan. Ia pikir Li Qingfeng membanggakan keterampilan medisnya, tetapi sekarang ia tahu bahwa Li Qingfeng tidak sepenuhnya tanpa substansi. Ia ahli dalam pengobatan Tiongkok. Kecuali Yun Hezang, tak seorang pun tahu bahwa ia diracuni dengan racun pelunak tulang, bahkan adiknya sendiri. Namun, setelah menyentuhnya beberapa saat, Li Qingfeng dapat mengetahuinya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Li Qingfeng sangat ahli dalam pengobatan Tiongkok. Bisakah kau menetralkannya? Tanya Yun Hezang dengan nada penuh kerinduan. Ia sangat gugup. Li Lifeng tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Meskipun ia seorang dokter tingkat dewa, ia tidak bisa menyembuhkan segalanya. Racun pelunak tulang adalah zat yang paling beracun bagi tulang dan sangat berbahaya. Tulang manusia terdiri dari zat organik dan non-organik. Zat organik meliputi protein, sedangkan zat non-organik meliputi kalsium dan fosfor. Tulang merupakan bagian tubuh manusia yang paling keras dan juga paling penting. Jika seorang pria tidak memiliki tulang, maka yang dimilikinya hanyalah darah dan otot dan tidak dapat berdiri. Racun pelunak tulang dibuat untuk menyasar tulang dan mengikisnya. Sekeras apapun tulangnya, racun itu akan melunakkannya dan membuatnya seperti mie yang lembut. Akhirnya, korban tidak akan mampu berdiri dan harus menggunakan kursi roda. Tidak peduli seberapa kuatnya King Feng Li, dia tidak dapat mengubah tulang lunak menjadi tulang keras. Jika Yun Hezang hanya diracuni, maka King Feng Li bisa menggunakan akupuntur dan darah esensi untuk menyembuhkannya. Namun, Yun Hezang sudah diracuni dalam waktu yang lama dan racunnya telah merusak sebagian besar tulangnya, terutama kakinya. Tulang kakinya terkikis dan menjadi seperti mie yang lembek. Saya diracuni 3 tahun lalu oleh murid saya, Yun San Ye, dan sekarang racun itu telah menyebar ke sebagian besar tubuh saya. Wajar jika Anda tidak bisa menyembuhkannya. Anda bisa pergi sekarang. Yun Hezang kecewa. Ia berbalik dan hendak kembali ke kamarnya. Hah! Lili tiba-tiba teringat apa yang dikatakan gurunya 15 tahun yang lalu. Racun pelunak tulang sangat beracun dan sulit diobati, tetapi setiap benda memiliki sesuatu yang dapat mengobatinya. Misalnya, api dapat membakar segalanya, tetapi air dapat membedakannya. Pohon bertahan hidup dengan menyerap nutrisi dari lumpur, tetapi setelah mati, ia akan menjadi nutrisi bagi lumpur. Racun pelunak tulang dapat membuat tulang menjadi lunak, lalu ada sesuatu yang dapat membuat tulang menjadi sangat keras. Profesor Zhang, guru saya pernah memberitahu saya bahwa meskipun racun pelunak tulang adalah racun tulang yang paling beracun, ada tanaman herbal yang dapat melawannya. Dan apa itu? Tanaman Black Rock. Tanaman merambat ini sangat keras, sekeras emas. Cabang-cabangnya bisa digunakan untuk mengobati racunmu, kata King Feng Li sambil tersenyum. Untungnya, ingatan Lili sangat jernih dan ia ingat apa yang dikatakan gurunya secara singkat 12 tahun yang lalu. Ia tidak menyangka akan mengingat apa yang dikatakan gurunya 15 tahun yang lalu. Tanaman Black Crowfin. Yun Hezang mengerutkan kening. Ia pernah mendengar tentang tanaman itu sebelumnya, tetapi tanaman itu telah punah 50 tahun yang lalu. Ia tidak bisa lagi mendapatkannya. Tanaman itu sudah punah. Kalaupun bisa mengobati racunku, dari mana kau akan mendapatkannya? Yun Hezang menyeringai. Hah! Ekspresi wajah Li Qingfeng berubah. Ia hanya ingat bahwa tanaman itu bisa mengobati racun, tetapi ia lupa bahwa tanaman itu telah punah 50 tahun yang lalu. Ia tidak dapat menemukannya di seluruh Huaxia. Profesor, bahkan jika itu punah, saya akan menemukannya dan merawat kaki Anda. Aku juga akan menepati janjiku. Asal kau bisa mengobati kakiku dan mengalahkan muridku, aku akan membantu membangunkan istrimu. Janji adalah janji. King Feng tersenyum dan pergi. Meskipun Black Crowfin telah punah, King Feng Li tidak percaya bahwa dia tidak dapat menemukannya di seluruh Huaxia. King Feng Li tahu bahwa selama dia menyembuhkan kaki Profesor Zhang, dia pasti akan membantu mengobati Suelin. Zhang Yunhe diracun dan tidak bisa berdiri. Bahkan jika dia ingin mengobati Suelin, dia tidak punya tenaga. Suelin, King Feng Li,
dan Yun He Zhang terikat bersama sekarang. King Fengli hanya bisa merawat Yun He Zhang terlebih dahulu, baru Yun He Zhang bisa merawat Suelin. Li Qingfeng meninggalkan universitas dan menghubungi King Kong, Jiang Tang, dan Meng Yaosu. Ia ingin mereka membantunya menemukan tanaman itu. Setelah itu, King Fengli menghubungi keluarga Li dari Jing Capital, Mayor Li, dan memintanya untuk mencari pabrik itu di dalam negeri. Setelah selesai menelepon nomor-nomor ini, Li Qingcheng tiba-tiba teringat pada King Cheng Xia. Dia adalah presiden perusahaan jamu Allwell dan mungkin lebih efektif dalam menemukan tanaman itu, jadi Li Qingcheng pun menghubunginya. Setelah 1 hari, King Kong, Jiang Tang, Meng Yaosu, King Cheng Xia, dan Mayor Li semuanya menelepon Li Qingfeng dan mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak dapat menemukan tanaman itu. Tanaman itu telah punah 50 tahun yang lalu. Punah, tidak dapat menemukannya. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi Li Qingshan berubah dan ia menjadi sangat marah. Jika ia tidak dapat menemukan tanaman itu dan tidak menyembuhkan Zhang Yunhe, maka Suelin tidak akan bangun. Li Qingfeng sangat kesal dan mondar-mandir di lorong rumah sakit. Ia meninju dinding dan membuat lubang besar. Seorang perawat yang lewat hendak memarahinya karena membuat suara yang sangat keras, tetapi dia berteriak dan lari setelah melihat lubang di dinding. Pria itu terlalu menakutkan, ia meninju dinding hingga berlubang hanya dengan 1 pukulan. Jantung perawat itu berdetak sangat kencang. Cincin gelombang. Karena Suelin dan tanaman itu, Li Qingfeng sangat cemas. Karena itu, nadanya sangat kesal. Ia hampir mengumpat. Raja Serigala, ada apa denganmu? Aku Niqing Luo, bukan musuhmu. Niqing Luo di seberang telepon mengerutkan kening. Ia merasakan betapa marahnya Li Qingshan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.